Shalom, apa kabar? Khususnya bagi pemuda GKP Cikarang, harapan Tuhan selalu sumber sukacita kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami naikkan syukur atas karya-Mu hingga pada hari ini kami boleh kembali bersekutu, khususnya pemuda GKP Cikarang. Tuhan sertai, Tuhan berkati, firman-Mu akan diperdengarkan, karena itu kan jadi pondasi kekuatan baru bagi anak-anak muda kami. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dengarkan firman dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bagi anak-anak muda kami, pemuda GKP Cikarang, tentunya kita mengharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tentunya prosesnya bukan datang dengan sendiri. Harus ada usaha, harus ada tindakan sehingga itu dimungkinkan tercapai kita alami dalam kehidupan kita. Dalam segala bentuk dan juga model pekerjaan dan apa yang kita lakukan setiap hari. Salah satu tujuan Paulus dalam setiap surat-suratnya, dia mengharapkan bagi jemaat, khususnya di jemaat ini Filipi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah merupakan kebanggaan sasaran dari segala pelayanannya, supaya Tuhan dipermuliakan. Tentunya ada pertanyaan, kenapa? Ada prinsip dan standar Paulus dalam pelayanannya seperti ini. Karena Paulus mengungkapkan bagi kita hanya karena Yesus Kristus ya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam bahasa sederhana kami sebut, oleh karena Yesuslah sampai saat ini kita bisa menikmati kehidupan. Muliakan Dia, tinggikan namanya, sembah Dia. Itulah yang menjadi alasan dasar Paulus. Yang kedua, hanya melalui Yesus Kristuslah jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus, kerajaan sorga, kehidupan kekal akan diperuntukkan, akan diberikan bagi kita. Nah tentunya bagi anak-anak muda, pemuda GKP Cikarang, kita memberikan hati dan pikiran kita untuk melayani Tuhan Yesus, baik itu lewat pujian, lewat katakan persekutuan ini, dan juga lewat pelayanan-pelayanan yang lain. Ingatlah selalu prinsip Paulus, supaya Kristus dimuliakan. Tentunya dasarnya ada. Sampai saat ini juga saudara-saudari dan saya masih diberikan kehidupan, masih diberikan berkat-berkat Tuhan. Oleh itu sembah dan layanilah Dia dalam bentuk apapun sesuai dengan talenta yang kita miliki. Nah, tentunya untuk melakukan, mencapai ini, gak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh pengorbanan. Butuh juga tindakan-tindakan ekstra. Dan kekuatan-kekuatan yang memang benar-benar kita berikan seutuhnya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu ada nasihat Paulus dalam ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir. Keberhasilan dalam pelayanan tentunya kesehatian, kesepikiran, inilah yang menjadi titik pokoknya, titik tonggaknya. Percaya pada Tuhan Yesus, ketika kita sehati dan sepikir, ranah dan kehidupan kita tidak untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberikan diri kepada Tuhan, status dan identitas kita sudah berubah. Nah, tentunya di sana-sini ada perbedaan. Tapi ketika kita mampu mengelola perbedaan ini dengan saling memberi kekuatan, memberikan dukungan kasih, memberi dukungan motivasi, maka itu akan memperkaya kita dalam pelayanan. Jangan sebaliknya, ketika ada perbedaan kita saling menjatuhkan sehingga orang-orang di sekitar kita enggan untuk melakukan pelayanan. Nah, sehati sepikir butuh pengorbanan. Waktu melihat ke depan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang indah. Tentunya ini adalah merupakan suatu harapan. Ada prinsipnya dalam kesehatian, kesepikiran kita. Ada yang harus kita selalu buat, membuang. Dan selanjutnya membangun. Membuang hal-hal yang negatif di tengah-tengah persekutuan. Dan membangun hal-hal yang positif di tengah-tengah persekutuan. Coba bayangkan, saudara-saudari, anak-anak muda kami. Ketika kita bersekutu, ya banyak hal, banyak ide-ide. Kalau kita hanya berpikiran negatif, tentunya ide, hal-hal yang dimunculkan oleh teman-teman kita menganggap itu tidak berguna. Sehingga kita membuangnya. Pertama, buanglah hal-hal yang negatif dalam pikiranmu. Buanglah hal-hal yang tidak baik dalam pikiranmu, dalam tindakanmu. Lalu bangunlah hal-hal yang positif. Sehingga terjadi persekutuan yang manis dan yang indah. Memang kebiasaan sulit untuk diubah. Ini ada konsepnya ya. Kebiasaan memang sulit untuk diubah. Tapi ingatlah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun kebiasaan itu sulit diubah, entah apapun pemikiran, perasaan kita, tetapi kalau kita mau diperbaharui, mau dituntun oleh Roh Kudus, maka tindakan-tindakan kita pasti akan mengalami perubahan. Ada prinsip Cina mengatakan seperti ini. Di sarang burung yang sudah mau hancur, tidak ada telur yang utuh. Apa artinya itu bagi kaula muda? Di tempat persekutuan kita, kalau memang tempat dasarnya tidak baik, tidak harmonis, tidak kondusif, sulit memberikan hati dan pikiran kita untuk berbakti di sana. Nah, untuk itu pertama, benahi dulu persekutuan itu. Benahi dulu tempatnya dengan baik. Kalau kita ibaratkan gereja, mari kita dulu berpikiran positif untuk untuk membangun hal-hal yang positif dulu ya. Setelah itu ada, orang otomatis melihat enak ya dalam persekutuan pemuda. Indah, manis ya dalam persekutuan pemuda. Maka dia tertarik untuk bergabung. Tetapi kalau sarangnya, artinya gereja itu, tempat itu sudah mulai rusak, di sana sini ada saling menjatuhkan, di sana sini ada saling menjelekkan, sehingga sulit untuk juga orang mau melibatkan diri. Tema kita diperbaharui untuk menjadi berkat. Memang itu, diperbaharui untuk menjadi berkat. Kita tadinya orang-orang berdosa, tadinya orang-orang yang berada dalam kegelapan, tapi diberi kesempatan untuk dalam posisi menikmati terang. Itu diperbaharui. Tetapi sebaliknya kita bukan tetap untuk diri kita sendiri, tapi berguna juga untuk orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah kesadaran. Kita adalah satu. Supaya tujuan kita dalam nas kita ini juga pemuda
selalu mampu memperbaharui dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Kita adalah satu. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita merusak persekutuan kita. Nah, hari-hari ini, dalam pandemi COVID-19 ini, ya terkadang banyak yang memecah belah. Ketika kita memulai suatu ide, langsung di-cut, dipotong, ini. Tetapi kalau kita memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan kasih dan iman, tentunya mari kita berusaha. Saya bersyukur ketika saat-saat pandemi COVID-19 ini juga, anak-anak muda kami, pemuda GKPS Cikarang, mampu untuk bersekutu, memberikan hati dan pikirannya untuk berbakti kepada Tuhan lewat ibadah ini. Mulailah dan teruskanlah, sehingga ke depannya kita akan memiliki katakan persekutuan yang baik dengan Tuhan dan persekutuan yang baik dengan sesama. Tentunya dasar dan pondasinya ini ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pikiran dan perasaan Kristus. Biasanya dalam mengawali melakukan sesuatu tindakan atau tujuan, pikiran perasaan kita terfokus pada tindakan dan tujuan tersebut. Nah, arahkanlah pertama pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Maka dimungkinkan sekali tindakan kita juga akan menjadi sukacita, damai sejahtera bagi orang lain. Yesus telah Immanuel berada di tengah-tengah kita. Jangan takut, jangan khawatir, pastikan Dia akan memberi kebebasan dalam arti ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus. Jemaat harus diingatkan juga, pemuda-pemudi harus diingatkan juga, pikiran dan perasaan seperti Kristus adalah merendahkan diri. Pemuda juga diingatkan adalah memberikan hati dan pikirannya untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yesus sebagai Allah, sempurna keberadaannya, Ia datang dalam bentuk seperti manusia demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tentunya saudara juga diharapkan meresponnya, memberikan hati dan pikiran saudara seperti pikiran dan perasaan Kristus. Pergumulan kita, bagaimana kita bisa melihat ini? Ketika Roh Kudus memimpin kita dan firman Tuhan menjadi pandu dan kesaksian kita bermuara untuk kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita. Disitulah kita bisa membuktikan bahwa pikiran perasaan kita bukan yang ada dalam diri kita lagi, tapi sudah yang ada di dalam Kristus. Kami mengharapkan pemuda-pemudi GKPS Jemaat Cikarang tetap bertindak melayani satu dengan yang lain, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Ketika masih sekolah, berikan yang terbaik dengan prestasi yang baik juga kepada orang tua. Ketika sudah bekerja, lakukan pekerjaan itu seperti ibadah. Ketika saat mencari pasangan hidup, nantikanlah rencana Tuhan dengan setia dan sabar, maka pada waktunya kita akan mendapatkan sukacita terindah seperti yang direncanakan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami naikkan syukur ketika Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kami secara khusus. Pemuda-pemudi GKPS Cikarang, Tuhan sertai dalam aktivitas mereka, pekerjaan, studi, dan juga di dalam kehidupan keseharian. Sehingga di dalam pergumulan apapun itu, Tuhan tetap beserta. Immanuel berada di tengah-tengah mereka. Dengan demikian mereka tetap komit melayani Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan dan juga dalam pelayanannya. Berkati pekerjaan, berkati orang tua, dan juga berkati situasi kondisi mereka masing-masing. Secara khusus dalam suasana pandemi COVID-19, banyak hal yang pemuda-pemudi pergumulkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan terlebih dahulu memberikan hikmat dan kekuatan bagi orang-orang yang setia, memohon dan berdoa hanya kepada Tuhan. Berkatilah semua usaha dan tindakan, khususnya dalam anak-anak muda kami yang masih sekolah, tolong berikan hikmat
Sehingga mereka walaupun dan belajar dari daring, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.